Kasus pelecehan ataupun kekerasan seksual semakin hari semakin meningkat. Tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan seks sejak dini bukanlah hal yang tabu, melainkan sangat perlu. Oke, lanjut lagi nih dok. Nah ini kenapa dok yang di VT kita nih ya terjadi kasus-kasus pelecehan seksual itu pemerkosaan pada anak di bawah umur dari berita-berita itu dok. Itu sebenarnya sekedar niru dari video yang ditonton atau dari sinetron atau apalah ya, buku segala macam, atau memang anak-anak sekarang itu akil baliknya lebih cepat dok? Oke, jadi sebenarnya kalau konten pornografi ya Mbak, kita ngomong konten pornografi ya. Iya. Karena kan semuanya karena media sosial atau mungkin gadget yang membuat mereka seperti itu ya. Jadi ternyata konten pornografi ini memang juga diteliti oleh berbagai peneliti di dunia dan Indonesia, dan jelas signifikan banget bahwa konten pornografi ini nggak cuma merusak mental, fisik, tapi juga otak. Banyak neuron-neuron yang di otak terganggu ya, dan akhirnya membuat masalah pada kelainan seksual anak ini karena kebanyakan nonton pornografi. Gitu ya. Jadi pornografi ini sebenarnya bahaya nggak? Sebenarnya bahayanya nggak cuma buat dirinya juga aja, tapi buat orang lain. Karena ketika seorang anak, misalnya anak laki-laki, dia nonton pornografi, nonton terus, keinginan tahuannya semakin besar, dia ingin mencoba pasti, nggak cuma pengen nonton. Ketika dia ingin mencoba ke satu orang, dia akan membandingkan dengan orang lain, karena di video itu banyak orang biasanya. Ya, ketika terjadi ganti-ganti pasangan, akhirnya terjadi infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual yang ditimbulkan dari laki-laki ini karena ganti-ganti perempuan dan akan menularkan lagi virus HPV. Nah, hasilnya apa? Hasilnya ya jelas akan menularkan ke banyak perempuan. Perempuan nanti akan hamil di luar nikah, tentunya akan hamil di luar nikah. Setelah hamil di luar nikah nanti akan memberikan efek infeksi menular seksual pada bayinya. Bayinya juga bisa nanti kelainan, ya. Jadi banyak sebenarnya efeknya ke depannya dari sekedar konten pornografi. Kalau lihat di video itu kan awalnya dimulai dari pemerkosaan. Pemerkosaan kan tidak langsung begitu saja ya. Ada tentunya nonton film video-video yang nggak baik atau video-video porno ya. Terus kemudian sekarang juga dengan media sosial, Facebook dan lain-lain ya. Saya lihat kalau dari pengalaman kita pribadi di sini, ya memang anak-anak perempuan dan anak laki-lakinya dua-duanya saling tidak bisa menjaga diri. Misalnya anak perempuan dapat pesan dari laki-laki di Facebook, diterima, diajak keluar langsung mau. Nah, itu kan memicu. Jadi sebenarnya kalau ditanya siapa yang salah, dua-duanya salah. Perempuan salah, laki-laki juga salah. Nah, tapi laki-laki ini kan juga tidak akan melanjutkan kalau tidak ada respon dari perempuannya. Nah, makanya itu kembali lagi perannya. Kalau di rumah ada orang tua, ya peran orang tua untuk mendidik anak sedini mungkin bahwa ada batasan antara perempuan dan laki-laki. Sampai kapan batasan itu? Ya sampai menikah dong. Sebaik-baiknya pencegahan penyakit menular seksual adalah A. Absence, tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. B. Faithful, setia dengan pasangan. C-nya baru, kalau memang semua cara sudah tidak bisa dilakukan, boleh digunakan kondom. Tapi kondom adalah opsi ketiga. Kalau bisa, jangan hubungan seksual sebelum nikah. Karena itu adalah awalnya menuju ke penyakit-penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual nggak cuma untuk perempuannya, pada saat dia hamil akan kena ke bayinya, berpengaruh ke semuanya. Nah, jadi jelas lah kalau itu masalahnya kembali lagi kepada pendidikan ya Mbak. Pendidikan moral kurang, agama kurang ya kan. Jadi kan pendidikan agama, moral, akademis, sekolah harus bersamaan, nggak bisa dipisah-pisah. Iya. Jadi kalau anak-anak itu melakukan hal-hal yang memang harusnya belum waktunya, itu karena rasa penasaran, lagi-lagi berarti karena mereka nggak tahu. Tapi kalau dari awal tadi, dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terus-terus dikasih pendidikan do biasanya kalau orang udah tahu kan nggak penasaran lagi ya dok ya. Jadi nggak bakal coba-coba, itu nggak tahu, makanya penasaran, pingin coba. Iya, kayak kita tuh, aduh, bahaya. Iya. Bahaya konten di media sosial. Jadi makanya penting banget orang tua jadwal anak memakai gadget ya. Jadi saya tuh selalu salut sama orang tua hebat yang bisa mengajarkan kepada anaknya untuk mengatur gadgetnya. Jadi kalau saya sendiri punya pengalaman pribadi di sini ya, di Fak-Fak ini saya punya temen dokter anak. Dokter anak itu
perempuan, dia punya anak 2 laki-laki, anaknya sudah besar-besar, udah SMA, tapi dia mengajarkan tidak boleh pakai gadget itu dari mulai kecil. Jadi sampai anak SMA ini cuma boleh pakai gadget di hari Sabtu Minggu aja, bayangin. Dan itu pun diatur di handphonenya yang boleh buka apa. Mamanya pun tahu apa yang dia buka. Suatu hari, saking sudah bertahun-tahun dari kecil anak ini dibeginiin, mamanya mau kasih hadiah buat anak ini sebagai ucapan selamat lah, sudah mau naik SMA kelas 2. Mamanya bilang, abang sama adik mau beli handphone apa, mama beliin. Jawaban mereka, nggak perlu mah, mama sama abang sama adik udah cukup hidup dengan main handphone seminggu sekali. Luar biasa, nggak gampang seperti itu. Jadi saya salut, padahal mamanya ini seorang perempuan karir yang sangat sibuk. Dan nggak perlu ya. Tapi dari kecil mamanya begitu tegas, konsisten membuat anaknya tidak perlu pakai handphone. Handphone tuh apa lupain. Jadi di SMA aja dia mau dikasih handphone nggak usah katanya. Itu luar biasa menurut saya. Di tahun 2023 ya, ada anak yang seperti itu. Biasanya dari umur 4 tahun aja rewel dikit dikasihnya gadget biar diem gitu ya, biar tegas nggak ibunya. Kalau konsisten tegas, anak itu pasti akan teringat terus bahwa saya nggak butuh handphone di hari lain. Saya hanya butuh handphone di hari Sabtu untuk main game. Udah, hari lain saya belajar. Iya. Wah, itu patut dicontoh ya tuh. Padahal wanita karir sibuknya luar biasa loh ya, kurang sibuk apalagi, tapi anak-anaknya wow, top ya. Wah, menarik banget dok. Nah, jadi kalau kasus-kasus pemerkosaan anak-anak di bawah umur, sebetulnya itu anak si laki-laki ini dok, emangnya udah bisa ereksi gitu dok? Oh iya, kalau laki-laki itu kan biasanya kalau anak-anak umur 10 tahun, 11 tahun itu kan memang standarnya udah balik ya. Bisa ereksi atau nggak bisa. Kalau di basah ya pasti bisa ereksi ya. Mimpi basah itu kan terjadinya sebenarnya kan karena fitrahnya memang di usia segitu hormon sudah semakin meningkat. Jadi karena sudah semakin meningkat, ya pada akhirnya nanti akan mengeluarkan mimpi basah tersebut ya. Nggak cuma mimpi sebetulnya. Ketemu perempuan yang dia suka aja atau melihat perempuan di seksi jalan aja bisa basah ya. Jadi itu sebenarnya normal nggak? Normal, penting orang tua ngajarin. Nah makanya penting masuknya orang tua bahwa adek nanti suatu saat ketika melihat perempuan, adek tertarik wajar. Tapi ingat, adek itu belum saatnya untuk punya perasaan perempuan. Nanti waktunya kapan? Nanti kalau sudah siap di umur yang tepat, nanti sudah sekolah selesai, sudah kuliah, sudah sukses, baru bisa menikah dengan orang seperti mama papa, bahagia hidup bersama. Nah itu kata-kata yang lebih santai supaya anak tidak terlalu tertekan ya gitu loh. Jadi itu yang harus ditanamkan, bahwa ketika seorang laki-laki itu diberikan pendidikan seks sejak dini, dia akan menghargai perempuan lebih hebat lagi karena dia melihat perjuangan seorang ibu dalam mendidik dia. Jadi makanya dia harus diberikan edukasi itu sejak dini supaya dia tahu segitunya loh perempuan yang harus dihargai, segitunya loh mamanya ini berjuang buat kamu. Nah, jadi jangan kau lukai, nodai perempuan karena sama dengan kamu nodai ibumu. Ya, para ayah nih wajib banget nih join ya, apalagi yang punya anak laki-laki ya. Jadi jangan anak-anak perempuan aja yang dikasih pendidikan seks. Sama laki-laki juga penting banget tuh ya. Jangan sampai dia menodai perempuan lain. Hargain mamahnya, penting banget. Oke, lanjut lagi dok. Nah, ini banyak banget nih pertanyaan yang orang tua, khususnya ibu, sulit menjawab. Untuk tadi yang kita ke tahap reproduksi. Gimana ya, Ma, adik bayi itu bisa ada di perut, terus bisa lahir, datangnya dari mana? Nah, kalau udah pertanyaan kayak gitu, cocok banget nih dijawab oleh dokter Objin. Silakan dok. Oke, makasih. Jadi intinya jangan bohong sama anak. Nggak boleh bilang misalkan adek datangnya dari langit lah, dari nggak boleh. Dari buah cinta mama dan papa. Itu yang pertama. Harus kata-kata itu keluar ya, karena supaya anak tahu bahwa cintalah yang menghadirkan dia. Dia dihadirkan dengan sebuah cinta. Makanya apa yang mama dan papa lakukan adalah untuk cinta. Ya, cinta itu sensitif, Mbak. Ketika kita ngomong cinta, anak itu pasti akan bergetar hatinya. Ya, buah cinta kan. Nah, jadi kan sesuatu yang dicintai. Jadi kita memberikan pendidikan seks bukan dengan ngomong masalah pornografi, tapi masalah cinta dulu. Nah, kalau cinta itu kan sensitif dan bisa dikemas dalam bentuk yang manis untuk setiap kalangan. Kalangan anak TK pun bisa memahami bahwa cinta rasa sayang. SD pun paham, ya kan, cinta itu kan nggak selalu cinta cium-ciuman sama pacaran, enggak kan? Tapi cinta itu adalah apa yang mama kasih buat kamu, apa yang papa kasih buat kamu adalah cinta. Jadi buah cintanya adalah adik. Nah, ketika semakin besar, ketika dia sudah semakin balik, boleh dijelaskan. Adik sekarang sudah mimpi basah. Mimpi basah itu akan mengeluarkan cairan. Cairan itulah nanti kalau ketemu sama perempuan,
di waktu yang tepat, itu akan bisa menghasilkan buah cinta. Makanya sekarang tidak boleh memperlihatkan organ kelamin masing-masing ke perempuan. Karena kalau terjadi sesuatu nanti bahaya karena belum siap secara mental dan secara fisik. Itu umurnya nanti, ya kan? Kalau semakin besar ya lebih tinggi lagi. Kita bisa menjelaskan bahwa dari penis ini nanti akan keluar sperma, dari pelumas perempuan nanti pada saat masuk penis perempuan ke dalam vagina nanti bisa menjadi buahan, itu lebih besar. Tapi kan yang penting bukan saat itu kan bisa dibaca, tapi saat kecilnya yang penting. Bukan saat dewasa. Saat dewasa anak bisa membaca dengan gampang dari manapun. Iya, dia paham bahwa buah cinta ini terjadi karena suatu proses rasa sayang, gitu loh. Jadi kamu dihadirkan di dunia ini oleh Tuhan karena cinta mama dan papa. Makanya kan sebenarnya ketika itu terjadi atau terlontar pada seorang orang tua yang misalkan mungkin tidak bersama ayahnya karena suatu hal, mungkin anak kurang bisa merasakan ya. Tapi kalau orang lengkap, anak bisa merasakan. Iya. Jadi jangan bohong, itu jangan ngomong dari langit, dari surga, dari buah cinta mama dan papa. Dari buah cinta, sehingga dia juga merasa bahwa dia itu spesial, dia itu sangat berharga. Iya. Jadi seiring bertambahnya usia, makin kesana-kesana, kalau udah akil balik, kalau udah menstruasi, itu dia bakalan tahu sendiri sih sebenarnya apa sih proses buah cinta itu. Itu udah gampang. Tapi penanaman sejak gininya ya dok ya, itu yang penting ya. Nah dok, ada nggak kaitannya pendidikan seks ini dengan kita jadi sebagai orang tua jadi parno terus membatasi anak gitu loh? Kalau bergaul itu ya kita batasin lah, jangan terlalu sama lawan jenisnya gitu. Ada nggak sih ketakutan seperti itu dok? Wajar banget sih ya Mbak ya, itu sangat wajar. Tapi sebenarnya memang menurut ilmu parenting ya, memang harus dibatasi. Harus banget dibatasi ya antara perempuan dan laki-laki, karena memang ada batasnya. Kalau tidak dibatasi, dibiarkan saja bergaul dengan seenaknya, ya dia nanti akan terbengkalai dengan itu semua, dan akhirnya nggak ada pembatas. Kan dalam agama kita juga dibatasi kan. Jadi kembali lagi, kalau itu dari awal harus dibatasi. Dengan perbedaan kelamin tersebut, ada pembatas. Dengan mandinya aja tidak boleh sama ayahnya lagi, ayah kandung loh. Artinya ada pembatas, karena dia adalah laki-laki dan kamu perempuan. Apalagi nanti ketika berjalan bersama teman, tidak boleh nempel-nempel, ada batasnya, ya. Kalau temannya sudah mulai aneh-aneh, laki-lakinya sudah mulai ngintip-ngintip, pakaian dalam dan lain-lain, laporkan. Artinya kan pembatasnya sudah ada dari mulai di rumah. Bahwa sama aja ada batasnya, apalagi sama orang lain loh. Harus boleh dibiarkan, karena ya kembali lagi ya, kita bukan menilai ini suatu yang tabu, kita harus terbuka untuk menilai semua dari awal. Dan kita bisa mengidentifikasi, kira-kira anak kita ada masalah nggak ke depannya nanti. Kalau kita nggak terbuka dari awal, kita nggak bisa identification ke depannya gimana dengan anak kita. Gitu. Iya. Dari depan kita harus analisa, sintesa, ya. Pahami kondisi anak ini adalah seorang anak kecil yang nggak paham apa-apa. Analisa dengan cara kita latih terus dan kita lihat progresnya di sekolah gimana. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dok, untuk orang yang keluarga yang ruangannya terbatas, rumahnya gitu, punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Nah, sampai usia berapa dok kira-kira kakak perempuan atau kakak laki-laki sekamar dengan adiknya yang laki-laki atau perempuan tuh gimana tuh dok? Kalau sudah balik ya udah nggak boleh Mbak, harusnya kan. Iya, harusnya malah dilatih sebenarnya sedini mungkin dari umur mulai 5-6 tahun sudah dipisah ya. Nah, harusnya kan begitu kan. Dan kalau misalnya harus bersama karena situasi, ya intinya dia harus berpisah ketika sudah balik. Ya standarnya kan laki-laki 10-11 tahun, ya kurang lebih di umur segitulah ya. Udah mulai dipisah, ya kembali lagi. Hasrat seksual itu kan bisa terjadi kapanpun dan dimanapun ya kan. Jadi itu hasrat itu, jadi harus mengawal dari sejak dini orang tuanya ya tetap kembali lagi harus menganggap bahwa adikmu ini adalah orang yang perempuan yang harus kamu perlakukan, kamu cintai, kamu hargai. Karena kalau melukai perempuan adikmu ini jelas melukai mama, sama dengan melukai perempuan ayah. Jadi menghargai adiknya, menghargai ibunya itu harus dari sejak dini, supaya ketika dia keluar dia tidak mengambil kesempatan pada orang lain, karena dia ingat di rumah dididik untuk menghargai perempuan. Menghargai dengan cara apa? Dengan cara ya mandi nggak boleh bersama, ya kan? Itu namanya penghargaan. Mandinya nggak boleh bersama karena pandangannya pun harus dijaga. Nggak boleh melihat tubuh yang bukan murimnya. Kamarnya pun dipisah
pisah karena beda. Nanti adik mau ganti baju, kakak mau ganti baju, terlihat. Nggak boleh ganti baju depan kakaknya. Kalau gitu, kalau orang tua saya juga dari zaman dulu gitu. Bahkan kita waktu kecil aja nggak boleh buka baju depan adik kita, walaupun adik kita itu masih kecil, tapi tidak boleh. Itu pendidikan dari awal, tidak. Sampai besar latih bahwa nggak ada anak perempuan buka baju depan anak laki. Habis mandi gitu ya, harus langsung pakai anduk, nggak boleh tuh keluar Nggak boleh pakai anduk kebuka-kebuka. Iya. Makanya ada juga kan terjadi di keluarga gitu ya, ayah memperkosa putrinya, kakak. Aduh, itu kenapa? Tidak ada pendidikan seks ya, betul banget. Aduh, kan tidak ada di tabu ditutupi, tapi ternyata itu menjadi sesuatu yang meragukan, akhirnya terjadi kan. Iya. Baik, yang terakhir nih dok, banyak banget kasus apalagi di VT Dokter itu sampai tentunya sebagai orang tua itu kecewa banget ya, disekolahkan gitu loh, dari satu kota disekolahkan, berharap banyak sama anaknya nih sukses, tapi ternyata hamil di luar nikah, bahkan mengancam nyawa karena KET. Nah, gimana dok cara menjelaskan kepada anak perempuan supaya bisa jaga diri dan jangan sampai hamil di luar nikah? Oke, makasih Mbak. Jadi gini, yang pertama, di luar nikah itu sudah sangat berat. Hamil di luar kandungan lebih bahaya lagi. Jadi kalau orang sudah hamil di luar nikah ditambah di luar kandungan, itu kiamat sih sebetulnya. Karena hamil di luar kandungan itu bisa mengancam nyawa. Karena kan hamil di luar kandungan ketika pecah darah semua, shock pasti pasiennya, HB rendah, bisa mati di meja operasi bahkan. Ya, jadi kenapa terjadi seperti itu? Ya itulah kenapa terjadi kehamilan di luar kandungan. Karena kehamilan di luar kandungan kan terjadi di saluran tuba, bukan dalam rahim. Ya, kenapa di saluran tuba terjadinya? Karena infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual karena terjadi hubungan seksual yang sering dengan lawan jenis atau dengan pacarnya. Terjadilah infeksi menular seksual. Ada sumbatan di saluran tuba karena infeksinya itu. Sumbatan tersebut ketika ada pembuahan harusnya terjadi di dalam rahim, dia tidak terjadi di dalam rahim, dia terjadi di tempatnya infeksi di saluran tuba itu. Akhirnya pecahlah ketika jadi kehamilan dan membahayakan si pasiennya atau perempuannya. Nah, jadi kalau misalkan sekarang cara mendidiknya gimana? Cara mendidiknya ya pasti dengan memberikan edukasi, pentingnya mengetahui bahwa ilmunya sebenarnya yang bisa kita kasih adalah data dulu ya, bahwa 1 dari 4 perempuan di Indonesia itu hamil di luar nikah dan hamil di bawah 18 tahun. Kenyataannya seperti itu ya. Dan dari tahun 2017 sampai 2022, 5 tahun, tercatat di Indonesia ada 50.000 pernikahan anak di bawah 18 tahun. 50.000, hampir 51.000 anak di bawah umur 18 tahun menikah selama 5 tahun terakhir, 2017 sampai 2022. Jadi suatu angka yang mencekam. Nah, apa yang harus dilakukan sama orang tua? Ya pasti memberitahu dari kecil, memberikan edukasi bahwa ketika hamil di luar nikah atau hamil di bawah umur, jelas secara rahim tidak siap, secara mental tidak siap, sudah pasti. Depresi, kehilangan masa depan sudah pasti. Ditinggalkan sama laki-laki sudah pasti. Kalau menikah akan ada kekerasan dalam rumah tangga karena laki-laki tidak siap dan perempuan tidak siap. Ketika hamil akan berdampak buat bayinya karena ibunya belum siap, rahimnya belum siap. Proses persalinan pun akan menjadi banyak penyulit. Perdarahan pasca salin dan pastinya infeksi menular seksual yang bisa membahayakan ibu dan bayinya juga. Jadi pendidikan itu sebenarnya pendidikan yang sifatnya biologis ya, tapi harus dikasih tahu dari kecil bahwa hal-hal itu bukan nakut-nakutin, tapi memang kenyataan terjadi loh, bahwa ketika hamil di bawah umur banyak dampak yang besar pada perempuannya. Kenapa? Karena laki-laki itu kan tidak terlihat. Kalau perempuan itu kan terlihat, ada kehamilan, kan? Ada cacatnya, nggak virginnya, ya kan? Robek selaput darahnya, terlihat perempuan. Kalau laki-laki, ya hanya Tuhan yang tahu. Istilahnya gitu ya. Jadi makanya yang paling menderita, yang paling korbankan adalah perempuan dan keluarga perempuan. Jadi memberitahunya mungkin dengan ilmu ya. Dengan ilmu ya artinya paling gampang sih nonton TikTok saya aja. Gitu, paling gampang ya. Banyak banget edukasi di situ ya, sahabat-sahabat rumah. Kan lebih mudah, karena kan kalau orang tua lebih mudah untuk lihat video-video kita yang memang berbau medis dan memang real ya di lapangan, orang tua nggak susah untuk ngasih bahwa itu memang terjadi loh. Kehamilan di bawah umur, kehamilan di saat yang belum siap, itu akan banyak ruginya untuk di kesehatan mental maupun fisik. Untuk di masa depan, pasti namanya di saat masih aktif-aktifnya sekolah, masih semangat-semangatnya sekolah, masih punya cita-cita, harus diputus, dan nggak cuma diputus, sosialnya juga terganggu,
rahimnya juga belum siap. Iya. Masalah yang bisa terjadi. Dan ternyata memang data 79% perempuan dan laki-laki sudah berhubungan seksual di umur 17-19 tahun di Indonesia. 74% loh, angka yang besar loh Mbak. Wow, Ya. ngeri ya, Ngeri. banget. Jadi, Jadi dok, ini tadi dampak-dampak yang dokter sampaikan perlu banget ya para orang tua nih ya, baik ayah maupun ibu kasih tahu dampak-dampaknya. Itu masa depan pasti hancur. Dan itu pasti juga ditinggalin, laki-laki juga nggak siap loh. iya. Ya, belum lagi dampak tadi ke bayinya. Aduh, banyak banget tadi dampak-dampaknya, harus dikasih tahu sekarang ke anak-anak gadis nih ya, sebelum terlambat ya. Nah, boleh dok kasih kesimpulan nih, betapa pentingnya nih sex education. Sex education itu perlu, bukan tabu. Silakan dok. Oke. Dok, jadinya. Jadi kesimpulannya pendidikan seks sejak dini sangat amat dibutuhkan. Untuk siapa? Untuk proteksi diri sendiri terhadap reproduksi ya. Itu yang paling penting. Jadi sangat perlu dan bukan tabu. Jelaskan pada anak-anak Anda bahwa ini adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk mamanya, bukan untuk papanya, bukan untuk keluarganya. Karena ketika kita bisa menjaga diri dan reproduksi, maka masa depan yang ada di depan mata pun akan cemerlang. Oke, Dokter Amira, terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak. Dokter.